stock.id. Kebetulan pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator untuk acara webinar di hari ini yang judulnya Online Fashion and Retail Business Growth Hack in the New Normal. Jadi selama sekitar 2 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan beberapa pelaku di industri untuk bisa sharing-sharing lah mungkin dengan sesama pengusaha atau aspiring entrepreneur yang pengen melihat peluang-peluang bisnis yang bisa dihadapi di era new normal ini. Sekaligus bagaimana bisa melakukan sesuatu itu lebih cepat. Sedikit background tambahan, kita hari ini kedatangan sejumlah tamu-tamu yang sangat menarik nih untuk bisa kita dengarkan dan kita perdalam insight-insight yang mungkin mereka akan sampaikan, sekaligus juga mereka sebagai representatif dari perusahaan-perusahaan yang objektifnya itu adalah membantu rekan-rekan pengusaha untuk dapat menavigasi usahanya di dunia retail dan juga online. Nah, hari ini kita ada Pak M Fahrian dari CCO of Highstar, lalu ada Mas Taufik, Sales Manager of Clodeo, lalu ada Sarah, Co-founder of Wave, dan ada Ben Wirawan sebagai founder of Torch. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, masing-masing akan menyampaikan sedikit insight, market update dari market retail online di masa pandemi. Lalu kita akan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan outsourcing dalam membantu operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan key topics-nya adalah kiat-kiat dalam perencanaan supply chain dalam era new normal. Selain itu ada sedikit penjelasan mengenai peer-to-peer lending, serta sosialisasi program kerjasama antara beberapa atau hampir semua peserta atau penyelenggara webinar hari ini. Seperti itu. Mungkin without further ado, saya serahkan untuk sedikit kata pengantar dan penjabaran mungkin ya masalah dan mungkin agak sedikit background-nya bagaimana sih industri atau bisnis online retail di masa pandemi sampai hari ini. Mas Fahrian ini CCO of Highstar yang setiap hari melihat bagaimana pergerakan barang atau logistik di Indonesia, apakah meningkat, menurun, seperti apa sih? Karena mungkin banyak yang dengar kalau karena pandemi itu offline-nya menurun, tapi apakah di online-nya menaik? Mungkin kita bisa dengar lebih jauh dari Mas Fahrian. Silakan Mas Fahrian, tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rega. Sorry, suara saya jelas ya? Ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Baik, saya dari Highstar, saya Fahrian. Kita akan share sedikit tentang insight atau informasi yang kita mau share dari sudut pandang industri kita terkait dengan update terutama e-commerce dan bisnis, karena kita kan e-commerce fulfillment dan solution. Jadi kita mau share sedikit tentang bagaimana sih update tentang volume e-commerce dan kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan strategi untuk ekspansi. Baik. Oke. Baik. Sedikit pengenalannya tentang Highstar. Jadi kita itu perusahaan yang bisa dibilang sebagai e-commerce solution atau e-commerce logistik. Memang fungsi kita adalah untuk membantu melakukan operasional, terutama operasional logistik dan store operation untuk para brand e-commerce atau online seller yang mempunyai bisnis online maupun offline dan memerlukan solusi untuk operasional baik di secara logistik maupun secara di operasional toko online ya, seperti di marketplace misalnya di Tokopedia, Lazada, Shopee dan sebagainya. Jadi kita bantu mereka mulai dari setup store gitu ya,
dari kita membalas chat, membantu proses order, upload katalog dan sebagainya, sampai nanti ketika ada order masuk, kita yang proses, kita yang ambil barangnya, kita yang packing, kemudian kita kirim ke tujuan, dan kita juga yang berhubungan dengan para kurir, mulai dari si cepat, JNE, JNT dan sebagainya. Jadi ini membantu para brand atau UMKM itu sehingga mereka tidak perlu cari gudang sendiri atau cari tenaga kerja sendiri, apalagi sampai sewa sistem dan sebagainya. Jadi mereka cukup menggunakan servis kita, kemudian nanti kita yang akan melakukan operasional. Dan ini membantu mengeliminasi hambatan, kalau misalnya kan cari gudang sendiri kan bisa kekecilan salah gitu, atau misalnya kalau terlalu luas tidak terpakai, itu jadi cost yang jadi mubazir gitu ya. Kemudian untuk mencari tenaga kerja kita yang cariin gitu ya. Dan secara proses operasional memang kita ditangani dengan tim operasional yang sudah terbiasa menangani logistik. Kemudian kita juga sertakan dengan teknologi, tujuannya supaya nanti semua klien kita bisa melihat informasi tentang proses, tentang informasi sisa stok, status order dan sebagainya dari laptop atau handphonenya masing-masing, sehingga mereka bisa merasa seperti ada tim logistiknya sendiri walau operasionalnya di kita. Kita sudah ada di lebih dari 8 kota, sekarang 9 karena kita sudah ada Semarang, dan memang tujuannya kita untuk membantu banyak UMKM di kota-kota lain yang ingin punya operasional di kotanya sendiri atau membuka cabang operasional di kota-kota lain. Jadi itu juga membantu memungkinkan untuk supaya online seller itu untuk expand ke seluruh Indonesia. Oke, next. Nah, kita mau share sedikit soal pertumbuhan sales online kita. Jadi ini sebenarnya adalah data secara umum pertumbuhan sales online. Kalau kita lihat dari industri yang lain, misalnya kayak online travel, online media, transport dan transportation dan food ya, food secara umum ini kita lihat semuanya banyak mengalami penurunan. Ini angkanya dalam salesnya dalam USD billion. Nah, tapi kita lihat untuk e-commerce dia memang tumbuh gitu ya. Jadi ya, dengan adanya pandemi ini memaksa semua orang untuk jadi go digital gitu ya. Jadi mereka harus belajar untuk belanjanya harus semua melalui online, mau tidak mau, karena nggak ada pilihan gitu ya. Jadi yang tadinya nggak biasa belanja online, jadinya terpaksa belanja online, dan kita lihat pertumbuhan e-commerce-nya meningkat di saat hampir semua segmen lain atau industri lain itu sebenarnya sedang dalam keadaan turun. Gitu. Oke, next. Nah, kalau kita mau masuk ke bisnis online, apa saja sih yang sebenarnya biasanya jadi kendala gitu ya? Satu pasti pengetahuan atau misalnya bagaimana memulai bisnis online itu juga jadi kendala. Mulai dari bagaimana cara melakukan marketing, bagaimana cara melakukan distribusi gitu ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan infrastruktur. Jadi gimana sih cara simpan barangnya, taruh di mana? Kemudian yang melakukan operasional siapa sih gitu ya. Jadi ketika ada online, bagaimana mengatur mereka supaya kita bisa mengirimkan barang dengan baik. Karena namanya di online, yang kita harus jaga kan customer satisfaction gitu ya. Jadi gimana caranya pelanggan itu puas. Jadi kita punya toko itu harus performanya baik. Setiap ada order harus dikirim dengan baik. Artinya ada tenaga kerja yang pasti siap untuk mengirimkan barang, nge-packing barang dengan tepat waktu. Ketika kita ordernya sudah mulai makin banyak, kita punya tempat penyimpanan yang cukup supaya kita bisa mengatur barangnya dengan baik. Kalau kita bisa mengatur barang dengan baik, kita tahu informasi stoknya dengan rapi, sisa berapa, yang terjual berapa, dan kalau kita bisa janji dengan SLA yang sudah ditentukan, kemudian kita menjual sesuai stok yang sudah
jual di marketplace atau toko online, itu akan menjaga kepuasan pelanggan. Jangan sampai ketika mereka sudah ada order, oh ternyata barangnya sudah habis dan sebagainya. Dan itu juga yang harus diperhatikan ya, bagaimana stok itu tetap terurusi dengan baik walaupun ordernya makin lama makin banyak, ordernya makin kencang, bagaimana supaya semuanya tetap bisa terdata dengan baik. Nah, ini tidak terlepas harus ada knowledge, harus ada teknologi, harus ada fasilitas dan sebagainya. Dan pasti kita tidak bisa modeli semuanya sendiri. Bagaimana caranya ini juga bisa mendapatkan modal yang baik, pasti harus dimulai dengan memiliki juga dengan data dan nilai transaksi gitu ya, sehingga itu bisa menjadi informasi juga ketika kita mau mengajukan permodalan dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini sedikit persebaran ya untuk data e-commerce. Jadi kalau bisa dilihat di sini, memang kalau titik yang paling besar itu masih ada di Jakarta, Bandung, dan sekitar Jawa Barat. Tapi kita bisa melihat persebarannya untuk animo untuk belanja online itu semakin lama semakin tersebar di seluruh Indonesia, dan terutama berkumpul di kota-kota besar gitu ya. Memang ketika kita ngomong beberapa tahun yang lalu masih sangat terlalu fokus di Jakarta dan Jawa saja, tapi kita bisa melihat sekarang pertumbuhan e-commerce itu tumbuh cukup pesat dan destinasi atau permintaan barangnya itu juga bisa masuk ke seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Oke, next. Nah, ini produk-produk best seller yang setelah berdasarkan data yang kita kumpulkan, produk-produk yang paling laku selama masa pandemik gitu. Jadi kita summarize ada 3 kategori. Satu, alat rumah tangga gitu ya. Pastinya karena pada di rumah banyak sekali kebutuhan yang perlu untuk keperluan masak di rumah dan sebagainya, dan banyak sekali industri yang tumbuh yang mulai berjualan dari rumah, dan sehingga pasti peralatan seperti ini juga sangat dibutuhkan. Yang kedua, barang elektronik. Kita melihat semuanya pada kerja work from home, kemudian juga karena pada di rumah gitu ya, jadi banyak sekali gadget atau peralatan yang akhirnya mereka siapkan untuk supaya bisa bekerja dari rumah atau beraktivitas di rumah dengan nyaman. Yang ketiga pasti produk kesehatan, mulai dari masker, hand sanitizer dan sebagainya ya. Ini sudah sangat jelas, inilah termasuk produk-produk yang paling dicari gitu ya untuk online. Oke, next. Oke. Nah, kita mau share sedikit bagaimana sih melakukan strategi ekspansi dan juga bagaimana menginisiat bisnis gitu ya, terutama pada masa pandemi ini, di mana industri ini yang sedang naik itu adalah industri e-commerce. Nah, bagaimana sih kita bisa memulai industri e-commerce itu dan bagaimana kita melakukan ekspansinya. Next. Secara komponen, ini adalah keempat komponen yang biasanya kita lakukan juga on behalf of client. Jadi kalau misalnya ada yang mau mulai bisnis, pasti komponen ini juga diperlukan. Yang satu pasti ada namanya store operation atau pengelolaan penjualan. Jadi kalau pengelolaan penjualan ini artinya kita buka toko di banyak marketplace, itu bisa di Tokopedia, bisa Shopee, bisa di Lazada. Tapi yang harus dijaga adalah bagaimana store rating atau performance toko itu mendapatkan nilai yang baik. Artinya responsnya mesti bagus. Kemudian kalau kita buka di banyak toko atau walaupun buka di banyak channel, itu harus tetap bisa ditangani dengan baik, gitu ya. Dan tentunya proses operasional di belakang, bagaimana follow up kalau misalnya ada komplain atau ada masalah, itu juga harus cepat di follow up. Artinya dalam komponen operasional memang harus ada tim khusus yang menangani toko di depan dan memastikan semua komplain yang masuk, semua chat yang masuk itu diselesaikan dan direspons dengan baik. Yang kedua pasti ada layanan gudang, bagaimana kita mengatur inventory atau sisa stok operasional, bagaimana memastikan setiap ada order yang masuk,
Pokoknya ada yang tim yang melakukan picking, packing, karena ketika kita sudah menerima order, pasti nanti akan ada kode yang melakukan pickup, mau dia si cepat, JNE, Grab, Gojek, dan sebagainya. Dan jika fulfillment kita telat, gitu ya, pasti nanti akan langsung imbasnya, bahkan jadi nambah delay-nya bahkan sampai 1 hari atau 2 hari gitu. Nah, ini juga yang harus dipastikan bagaimana fulfillment itu cepat dilakukan supaya enggak keburu diambil sama kurir, atau waktu kurirnya datang barangnya belum siap. Itu yang kita hindari. Nah, yang ketiga pasti manajemen pengiriman. Gimana caranya mengatur, karena kita kalau jualan di marketplace pilihan 3PL-nya pasti banyak banget. Ada JNE, JNT, dan sebagainya. Dan juga ada Gojek dan Grab. Bagaimana mengatur mereka, memastikan mereka bisa pick up dengan on time. Ketika ada yang Gojek atau Grab datang untuk instant delivery, itu juga diatur supaya mereka bisa mengambil package dengan baik, kemudian bisa melakukan delivery dengan baik. Nah, yang keempat pasti ada teknologi partnya. Itu bagaimana kita punya teknologi yang mendukung proses ini semua. Ketika ordernya masih sedikit, 5-10 order, kita masih bisa lakukan secara manual. Tapi kalau ordernya sudah ratusan, sudah ribuan, ya pasti kita harus melakukan semuanya dengan teknologi. Jadi setiap saat kita bisa tahu sisa stok kita berapa, order yang sudah di packing berapa, yang belum di packing berapa, yang sudah dikirim berapa, yang masih di gudang berapa. Nah, itu membantu kita untuk mengkontrol kualitasnya. Next. Nah, bagaimana next step-nya ya, langkah berikutnya? Nah, ketika kita sudah, misalnya kita mulai jualan dari Jakarta gitu ya, kita sudah tahu pengiriman, kita jualan dari Jakarta, kita sudah tahu pengiriman kita ke Medan berapa, Makassar berapa, Palembang berapa, kita sudah punya demand di kota-kota tersebut. Tapi, bagaimana sih meningkatkan demand? Nah, mau tidak mau, salah satu kendala di Indonesia itu memang masalahnya adalah ongkos kirim. Jadi bagaimana kita meningkatkan ongkos kirim, mau tidak mau kita juga harus buka cabang fulfillment atau operasional di kota-kota yang lain. Sehingga pelanggan kita yang di Medan atau pelanggan kita yang misalnya di Makassar, itu bisa menikmati satu ongkos pengiriman yang lebih murah. Artinya kalau orang Makassar dapat pengiriman yang murah, seperti murahnya di Jakarta ke Jakarta, pasti demand-nya juga akan meningkat. Dan yang kedua, pelanggan yang di sekitar Makassar atau calon customer yang di sekitar Makassar itu juga bisa mendapatkan pengiriman dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, pengirimannya juga jadi lebih cepat dan ada opsi untuk instant delivery, terutama di kota-kota yang sudah ada cabang operasionalnya. Jadi kayak misalkan di Medan, di Makassar, kalau kita sudah punya fulfillment di sana, sudah punya taruh stok gitu di sana, itu akan membantu supaya mereka bisa mendapatkan barangnya lebih cepat dan bisa ada opsi untuk instant delivery. Nah, ini juga yang sebenarnya perusahaan kita bantu, bagaimana caranya punya cabang operasional di kota-kota lain tanpa harus satu, sewa gudang sendiri, dua, mesti setup operasional sendiri gitu. Pasti sangat costly. Kalau di service yang kita bangun memang membantu menyediakan fasilitas infrastruktur yang di-sharing, sehingga pasti jelas lebih murah. Karena para brand atau UMKM ini cukup membayar sebanyak space yang memang digunakan atau sebanyak item yang memang diproses untuk dilakukan pengiriman atau fulfillment itu sendiri. Oke, ya sekian dari saya sedikit pemaparan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Mas Rega. Siap, terima kasih banyak Mas Varian. Luar biasa sekali itu, banyak sekali insight-nya ya. Tadi kita mungkin banyak yang masih bingung gimana sih sebenarnya industri retail online saat ini, keadaannya apakah karena pandemi ini hit very hard, tapi ternyata masih bertumbuh terus. Memang tantangannya itu tadi yang kembali lagi disampaikan sama Mas Varian. Jadi untuk strategi untuk ekspansi itu sendiri, terutama kita yang bergerak di bidang retail ya, industrinya ya, setiap order itu harus tersampaikan dengan baik.
tapi pilihannya banyak banget dari last mile-nya, dari, gudangnya dan lain-lain. Nah, itu makanya ada Highstar di sini, karena Highstar ini bisa mengontrol kualitas dari sistem operasional ya. Jadi ekspansi ekspansi bisnis-bisnis kita ke depannya itu bisa di-handle dengan lebih baik dan sudah dibantu oleh Highstar gitu. Nah, terus juga tadi, Mas Farian juga menyampaikan bahwa informasi-informasi itu penting, informasi usaha-usaha kita penting. Kenapa? Karena itu diperlukan untuk melakukan keputusan, satu, dan atau saat kita butuh berkembang, nah kita juga kadang-kadang membutuhkan pendanaan. Nah, jadi banyak hal-hal di sini yang, intinya sebenarnya lebih ke arah, penyimpanan informasi dan, data. Bagaimana caranya untuk bisa kita punya data yang rapi, punya, informasi yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis. Nah, ini mungkin kita bisa dengar lebih jauh lagi dari Mas Taufik nih, dari Claudio, karena untuk Claudio sendiri memberikan servis yang kurang lebih membantu di sisi itu ya, gitu. Mungkin Mas Taufik bisa langsung melanjutkan. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Taufik dari Claudio. Tadi terima kasih sudah ada pembukaannya dari Mas Rega. Sekarang saya ingin menjelaskan sambil membuka juga produk Claudio-nya ya. Nah, di sini saya ingin kenalkan juga bahwa Claudio pada intinya kami adalah software yang mempunyai 3 fungsi utama. Nah, fungsi utama kami yang pertama adalah manajemen order. Nah, bagaimana order itu dengan mudah bisa diinput dari mana saja dan bisa dengan cara yang banyak gitu dari multi channel. Yang kedua, fungsi kita adalah manajemen accounting, termasuk inventory di dalamnya. Jadi ketika ada proses pembukuan dan sebagainya, termasuk yang tadi keep bank data gitu ya, kontaknya siapa yang banyak beli, barang apa yang banyak dibeli, terus laba rugi kita berapa. Nah, di situ fungsi accounting-nya. Dan yang ketiga, kita adalah omni channel. Maksudnya adalah kalau dia mampu untuk menyambung ke banyak sekali channel. Baik itu channel yang di depan, seperti WooCommerce atau Shopify, juga diproses sampai di pengiriman gitu ya, sampai juga nantinya tuh ke channel-channel lainnya. Dan kami terus mengikuti perkembangan dari kebutuhan pasar. Nah, saya ingin meng-highlight beberapa menu dari banyak menu kita ya. Nah, di sini adalah menu penjualan. Nah, menu penjualan ini yang tadi disebut oleh saya sebagai manajemen order. Di sini teman-teman sebagai bisnismen di bidang online shop pasti sudah mempunyai bagaimana caranya operasional itu dilakukan gitu. Nah, di sisi kami di sini kami sudah membagi di beberapa hal. Yang pertama, ketika order dibuat itu dia bisa belum dibayar atau belum diproses. Ini dimaksudkan adalah kalau dia mempunyai fleksibilitas tinggi. Jadi ketika software lain hanya bisa melakukan next step itu kepada orderan yang sudah harus dibayar lunas, kami mempunyai pilihan agar order yang belum lunas pun bisa dilakukan. Hal ini berkenaan dengan banyaknya permintaan COD di negeri ini, sehingga kami pun melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan, sehingga kami pun menjadi salah satu penyedia solusi transaksi COD yang paling aman dan paling bisa diandalkan. Mengapa demikian? Karena memang kami mempunyai orientasi kerjasama yang baik ke semua pihak ya, baik itu dari pihak kami, pihak kurir, juga pihak seller yang terutama yang harus lebih banyak diuntungkan gitu. Nah, dari proses tersebut belum diproses, ini biasanya dari admin itu akan merubah ke sedang diproses. Nah, sedang diproses ini adalah kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh tim gudang atau tim yang menyiapkan barang. Nah, mereka bisa melakukan klik di bagian ini sehingga mereka harus memastikan bahwa nomor di sini adalah 0 gitu. Jadi bagaimana caranya mereka membuat nilai di sini 0 yang menyangkut dengan pekerjaan mereka. Nah, setelah pekerjaan mereka beres di sini itu ada proses picking gitu kan, packing, terus melakukan principing label gitu kan. Nah, setelah dari situ mereka menyiapkan packingnya tuh ke siap dikirim. Nah, di siap dikirim ini, ketika siap dikirim, maka data itu akan meluncur ke kurir yang dimaksud.
Nah, dikarenakan Koledo sendiri sudah terkoneksi dengan banyak kurir di Indonesia, sehingga ketika data yang masuk, misal di sini menggunakan si cepat, saya melakukan siap dikirim 100 order sehari gitu kan, maka data yang masuk ke si cepat pun akan 100, sehingga mereka pun sudah tahu mesti menggunakan armada apa gitu istilahnya untuk datang mengambil barang gitu. Nah, dan dari sini pun setelah dari sini untuk pekerjaan dari Bapak Ibu semua sudah cukup sampai di sini. Dikarenakan status akan berubah ke sudah dikirim dan ke sudah diterima secara otomatis. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kurir. Nah, contoh seperti ini kita bisa melihat mana orderan mana saja yang sudah siap dikirim, yang belum dikirim kenapa gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengawasan baik secara langsung via di kantor ataupun misalnya out of area gitu kan. Bisa menggunakan PC, laptop ataupun menggunakan mobile apps. Jadi sebagai acuan monitoring operasional bisa dilakukan di sini. Nah, ini adalah operasional di internal. Tetapi yang namanya jualan online ini sangat menyangkut dengan yang namanya kurir. Rupa-rupanya tugas kita itu sebagai penjual online tidak hanya sebatas di internal untuk menyiapkan barang dan mengirimnya. Nah, lalu masalah di mana lagi nih? Nah, ternyata masalah itu kita hadapi di sisi pengiriman yang menyangkut dengan pihak lain. Kalau dia sudah mempunyai solusi mengenai hal itu yang mungkin di yang lain belum bisa. Nah, di sini kami ada yang namanya tuh menu pengiriman. Nah, di menu pengiriman ini semua status yang diberikan oleh kurir kita bisa lakukan filter gitu. Nah, di sini pun sebetulnya kita sudah ada ya mana-mana aja transaksi-transaksi. Nah, masalah-masalah dalam kurir itu banyak baik secara itu di sisi seller ataupun di sisi kurir. Contoh masalah di sisi seller itu seperti bad address. Nah, ketika kurir melakukan percobaan pengiriman ternyata nama yang bersangkutan atau alamatnya itu sulit untuk ditemui gitu. Nah, maka di sini kurir akan mengirimkan data berupa respon bad address. Nah, di sisi seller kita bisa melakukan pengecekan gitu, langsung melalui statusnya gitu. Bad address. Kita tinggal klik, kita terapkan, maka semua yang di sini bad address itu akan melihat membantu seller menginformasikan informasi ke kurir gitu. Nah, setelah dari sini kita bisa mengetahui mana-mana saja yang harus kita selesaikan, baik itu status di sisi kita ataupun kita ingin mengecek gitu. Seperti masalah retur pusat, kenapa kok diretur gitu? Ada masalah apa? Nah, kita ingin tahu dong kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Nah, dari sini kita bisa mengawasi dan bisa melakukan solving problem. Sudah segini. Selamat sore. Halo, Mas Taufik. Kedengeran nggak suaranya? Tadi keputus sebentar kayaknya ya. nih. Sempat keputus sedikit. Oh, keputus sebentar. Oke, Iya. oke. Siap. Sekarang udah oke ya suaranya? Udah, Oke. aman. Siap, kita lanjutkan lagi. Oke, siap. Saya sedikit highlight tadi yang mungkin ketinggalan di menu pengiriman ya. Jadi kita memang ada khusus pengiriman yang karena memang COD sendiri mempunyai resiko yang cukup besar sehingga betul-betul harus dipelototin gitu istilahnya ya. Biar bagaimana caranya produk terkirim, uang diterima dan bisa dilakukan pemutaran lagi usaha ya seperti itu. Nah, kami juga di sini ada menu kontak. Nah, menu kontak ini bukan sembarang kontak ya. Di sini ketika kita melakukan klik daripada kontak yang kita maksud, di sini sudah muncul nih transaksi yang dilakukan oleh kontak tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui
kira-kira apa nih yang cocok untuk user ini gitu ya. Jadi bisa dibilang ini seperti mini CRM gitu. Kita bisa melakukan reporter atau halnya. Jadi di sini proses analisa itu bisa dibuat gitu kan di menu kontak ini. Dan semua datanya lengkap. Nah, untuk di produk sendiri itu menyangkut dengan inventory. Nah, di sini di menu produk sudah ketahuan nih kuantitinya tuh ada berapa gitu kan. Barang ini ada berapa. Di sini kita ada produk, terus ada per varian juga kita produk gitu. Tidak mau ngebuat pusing user juga langsung nge-default varian, tapi juga kita tidak mau juga untuk terlalu menyederhanakan di sisi produk. Jadi kami tetap memberikan dua pilihan per produk atau per varian. Nah, contoh sendiri kita lihat di sini untuk produk ini. Detailnya dia ada berapa? Oh, ternyata di gudang warehouse Jakarta ada, tapi ini Medan kosong, di Makassar kosong. Nah, di sini kita sudah juga support untuk multi gudang gitu. Nah, bagaimana caranya ketika misal kita mau mentransfer stok dari gudang satu ke gudang yang lain? Nah, ini bisa dilakukan. Kami sudah bisa melakukan yang namanya transfer gudang. Nah, dan di transfer gudang itu sendiri kita bisa memilih dari gudang mana ke gudang mana, dan di sini pun sudah bisa pencetakan dokumennya gitu. Barangnya apa, siapa yang menerima, siapa yang melakukan pengiriman. Jadi baik di satu perusahaan itu yang sudah memiliki banyak gudang, sudah bisa juga menjalankan secara sisi administrasinya gitu. Jadi jangan takut gitu. Baik secara digital maupun analog, datanya sudah kami provide gitu. Seperti ini contohnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dilakukan stock off-name, ternyata terjadi selisih gitu. Itu kan harus diselesaikan gitu. Nah, di sisi itu juga kami sudah mempersiapkan yang namanya itu adalah penyesuaian stok. Jadi ketika stok tidak sesuai, maka harus disesuaikan. Di Clodeo itu tidak bisa order yang asalnya 6, tiba-tiba jadi 5, tidak ada pembelian, tidak ada penjualan. Itu tidak bisa. Jadi memang di sini harus sesuai dengan aturan. Di sini kami sudah ada penyesuaian stok. Nah, di sini pun di menu produk ini kami sudah mempunyai bill of material, BOM, atau juga perakitan produk. Maksudnya apa? Nah, kami mempunyai user-user yang memang manufaktur di bidang tertentu, misal di bidang fashion. Nah, sehingga di sisinya itu ada dua kategori produk, yaitu produk raw sama produk jadi. Nah, ketika produk raw itu misalnya di situ kain, maka untuk membuat satu kemeja diperlukan berapa meter kain, berapa biji kancing dan lain-lain, maka kita lakukan bill of material, yaitu membuat istilahnya list dari produk mana saja untuk membuat satu produk ini. Nah, setelah bill of material dibuat, maka bisa dilakukan perakitan produk. Maksudnya dari misal untuk satu kemeja itu diperlukan 2 meter kain, maka ketika dibuat perakitan produk sebanyak 10, maka aku otomatis ke raw produknya. Ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang memang melakukan produksi sendiri di usahanya gitu ya, tidak membeli ke vendor gitu. Kami sudah ada itu kan. Nah, terus juga ketika diperlukan, nah masa pandemi itu kan tidak akan selamanya juga ya, semoga juga lekas berakhir. Nah, ketika kebutuhan kebutuhan niaga dilakukan offline, bagaimana caranya? Apakah kalau dia bisa handling masalah itu, ataukah saya harus mempunyai software POS sendiri? Nah, tentu tidak, karena kita pun sudah melakukan pengecekan, dan memang banyak juga daripada user-user kita yang memang melakukan mempunyai toko juga atau melakukan bazar atau dan lain-lain, maka kami sudah menyiapkan point of sales di sini. Jadi di sini teman-teman stoknya sudah ada, gudangnya pun bisa disesuaikan gitu. Ini kategorinya sudah ada. Teman-teman tinggal melakukan saja pilihan kategorinya mana, atau tinggal diklik gitu ya, masukkan ke keranjang, maka bisa langsung dilakukan print, yang artinya adalah stok berkurang, uang masuk, dan struk pun dicetak gitu ya. Di sini kami sudah bisa. Dan kami pun sudah bisa menggunakan barcode gitu. Jadi ketika teman-teman sudah ada SKU-nya tertempel di produk, ini tinggal di-scan saja, sudah langsung seperti ini gitu. Ini sangat mudah sekali dilakukan. Nah, oleh karenanya pentingnya pentingnya mempersiapkan sistem
ketika ingin berusaha ataupun sebelum ini harus sudah disiapkan gitu. Nah, di Clodeo di sini hadir untuk memberikan solusi bagi teman-teman bagaimana untuk melakukan monitoring ataupun melakukan hal lain berkaitan usaha yang berkaitan dengan administrasi dengan cara yang mudah dan juga dengan after sales yang sangat bisa diandalkan. Mungkin demikian dulu. Terima kasih. Mantap sekali Mas Taufik, sangat komprehensif penjelasannya. Kayaknya kalau baru mau mulai bisnis atau bahkan yang udah mulai bisnis udah berapa tahun juga kayaknya ngelihat presentasi dari Mas Taufik ini bisa sangat membantu sih untuk proses administrasi di perusahaan. Jadi dari logistiknya terbantu, dari pencatatannya terbantu, itu bisa sampai ke laporan keuangan juga ya Mas ya kayaknya ya. Ya betul, sampai laporan keuangan yang nanti dilakukan istilahnya ketika kita mau melakukan next step itu sudah ada answernya. Ya. Jadi itu kayaknya ada pertanyaan juga buat Clodeo katanya. Kalau ada inbound di Highstar, apa stoknya juga akan terupdate otomatis di Clodeo katanya gitu. Oke, terima kasih atas informasinya. Nah, kami sudah terintegrasi dengan Highstar, sehingga ketika melakukan inbound tersebut, istilahnya dari proses pembelian dulu ya, di software kami ada bagian pembelian di situ bisa dimasukkan yang nantinya akan terintegrasi dengan Highstar gitu. Nah, mungkin perbedaannya, mungkin kalau di sisi Highstar itu akan masuk ke rak A, rak B, rak C. Nah, itu mungkin di sisi Highstar. Tapi di sisi Clodeo-nya ini masuk dengan sejumlah berapa begitu. Tapi itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Jadi bisa langsung cross gitulah harusnya. Kita juga harapannya dari webinar ini kita juga nanti mungkin di akhir kita juga akan menyampaikan bahwa nanti ada program kerjasama juga nih antara penyedia jasa teknologi untuk di e-commerce ini. Nanti ditunggu aja di belakang akan dijelaskan lebih jelas lagi. Makasih banyak Mas Taufik penjelasannya. Ya, sami-sami Kang Rega. Mungkin selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol. Yang ini mungkin waktunya mungkin sebenarnya nggak akan cukup sih kalau ngobrol sama narasumber yang satu ini, Om Ben Wirawan. Om Ben Wirawan ini adalah founder Torch, torch.id. Jadi mungkin udah pada tahu lah semuanya, saya nggak perlu terlalu menjelaskan lagi background-nya beliau. Tapi yang saya ingat tadi Mas Fahrian tuh sempat nyebutin bestseller produk saat pandemi. Saat pandemi itu bestsellernya adalah alat rumah tangga, barang elektronik, sama produk kesehatan. Nah, Torch gimana nih, Torch? Selama pandemi nih gimana nih? Mungkin boleh di-share ke teman-teman pengusaha lain atau aspiring juga, gimana Torch menanggulangi badai COVID dari awal sampai sekarang ya udah hampir setahun lah ya ibaratnya. Gimana caranya menghadapi itu semua dan terus bisa positif terus dan pertumbuhannya juga sangat baik gitu. Mungkin Om Ben, saya persilahkan Om. Oke, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Terima kasih kepada Om Rega. Gue panggil Om lagi ya, nggak apa-apa ya. Om balik nih ceritanya. Nggak apa-apa Om. Biar nggak kelihatan tua. Iya. Teman-teman apa kabar semuanya? Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Mungkin dari antara teman-teman yang lain. Nanti habis ini saya masih ada Mbak Sarah juga akan ngobrol gitu ya. Teman-teman sebenarnya saya adalah user teman-teman gitu. Yang tadi dan yang akan ngobrol nanti itu termasuk Om Rega di situ. Itu sebenarnya saya klien-klien mereka. Saya mungkin nanti akan share bagaimana saya kemudian bisa membuat bisnis modelnya menghubungkan antara layanan-layanan ini gitu agar tadi yang tadi diceritakan bagaimana agar Torch bisa tetap tumbuh. Jadi kalau kita sharing sedikit memang sama di bulan Mei sama April tuh kita juga sempat agak-agak stres juga gitu ya ngelihat pertumbuhan penjualan yang biasanya di tahun-tahun kemarin tuh bagus sekali, tiba-tiba April paling mengerikan karena dalam hitungan 3 minggu aja penurunan penjualan tuh pada saat itu sampai ke 50%. Karena kita juga sebenarnya kan punya toko-toko offline. Toko-toko offline ini kan PSBB tutup semua.
TK tutup semua, kita bisa tidak bisa kita harus menyandarkan diri benar-benar pada online-nya kita. Untungnya kita itu sudah melakukan hijrah digital lah, katakan begitu istilahnya ya. Jadi dari hulu ke hilir supply chain kita, dari produksi sampai ke penjualan, kita digitalisasi sejak 3 tahun yang lalu. Tujuannya sebenarnya sih pada saat itu karena kita mencoba mengadaptasi model bisnis yang lean atau yang ramping gitu ya. Kita ingin perusahaan kita bisa membesar terus, tapi dalam revenue-nya sebenarnya, bukan size-nya. Revenue-nya boleh naik, tapi size-nya kalau bisa jangan sampai terlalu meledak, karena size yang besar akan jadi masalah, terutama pada saat pandemi seperti sekarang kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps sebenarnya karena organisasinya gemuk gitu. Jadi sejak 3 tahun yang lalu kita coba buat agar si Tors itu bisa tumbuh tanpa harus menggemukkan organisasinya, tapi kalaupun merekrut orang ada di partner kita yang tumbuh. Semakin banyak partner, semakin partner kita tumbuh juga, Tors juga tumbuh. Istilahnya begitu. Itu ternyata memang salah satu syarat untuk nge-growth hack pertumbuhan. Karena pengalaman saya gitu, ambil contoh masalah penggudangan. Masalah penggudangan itu dulu waktu mulai kita 3 tahun yang lalu kita mulai digitalisasi semua, lalu kita mulai menghadapi sale-sale besar di online, seperti misalnya 12-12 seperti itu gitu. Yang terjadi adalah kantor saya berubah menjadi gudang semua. Karena transaksi tiba-tiba berkali-kali lipat kan, bisa 3 sampai 5 kali lipat transaksinya. Hanya dalam hitungan 3 hari misalnya gitu kan. Dan pada saat itu barang hilang semua karena barang-barang udah keluar dari shelf-nya, udah keluar dari rak-rak gudang, dia masuk ke office, di office kan tidak ada pengamanan. Akhirnya berantakan. Ketika kita mau besar, ternyata bottleneck-nya diantaranya di gudang. Di gudang nggak bisa tumbuh. Banyak hal lain, termasuk di sistem. Tadi yang dipresentasikan oleh Claudio gitu kan. Ketika sistem kita nggak tumbuh, pertumbuhan kita di penjualan ternyata berakhir dengan barang hilang, banyak macam-macam, dari yang hilang emang nyelip sampai hilang dicuri gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa kita track ini sebenarnya di mana hilangnya. Jadi makin kita membesar makin banyak juga hilangnya, dan itu pasti tidak menarik bagi investor atau bagi orang-orang yang mau financing ke kita. Ketika kita banyak discrepancies-nya atau banyak selisih seperti itu gitu kan, itu kan tidak menarik bagi mereka gitu. Jangankan mau minjemin uang atau mau ngasih uang, ngelihat angka gitu, duit gue kok hilang sama lu gitu ya. Itu tidak menarik bagi mereka. Akhirnya kita berusaha membuat model yang oke, saya baca buku. Kalau boleh saya sarankan buku The Lean Startup-nya Eric Ries itu harus hatam. Jadi abis Al-Quran coba baca itu. Sebagai pengusaha digital, karena memang iya, karena dunianya berubah, baca buku itu, nah saya adaptasi kemudian jadi bisnis model yang sekarang kita kembangkan, dan alhamdulillah ternyata dengan bisnis model itu pertumbuhan kita nggak kehambat sama bottleneck gitu. Makanya sampai sekarang nih, tadi kalau ditanya sama Om Rega tuh, apa kabar pertumbuhan bisnis Tors? Alhamdulillah target tahun ini tercapai Agustus, bro. Alhamdulillah masih dapat rezeki, masih ditunjukin jalan. Oh ini ada yang nanya, Mas Yohanes Wahyu, judul bukunya The Lean Startup. Karangannya Eric, E-R-I-C-R-E-I-S, Eric Ries. Buku itu baca, saya lanjutkan. Bisnis model yang sekarang ternyata membuat perusahaan kami itu lean sekali dengan pencapaian yang, terima kasih kembali, dengan pencapaian yang sekarang itu sebenarnya bisa selamat ini karena tadi si proses bisnisnya ini yang lean. Saya akan share screen, minta izin untuk share screen. Saya lihatkan bisnis modelnya. Oke, tentang si lean business model ini, silahkan kalau mau diadaptasi, mungkin diubah-ubah dikit, disesuaikan dengan produknya masing-masing gitu ya. Saya nggak bisa share bahannya nanti di belakang, jadi diperhatiin aja. Karena kalau saya share, saya nanti dihukum sama perusahaan saya. Ini rahasia perusahaan, di-share di sini aja deh. Share, karena teman-teman pasti pengen maju juga kan, pengen cepat tumbuh juga. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya gini teman-teman, ini dari depan dulu ya, mindset-nya kita dulu ya. Dari research sebuah perusahaan kan, sekarang ini menghadapi ini nih, digital transformation.
ada yang berubah, ada transformasi. Dari R&D-nya transformasi, business management-nya transformasi, marketingnya transformasi, sales-nya transformasi, finance and funding-nya transformasi. Ini apa sih transformasinya? Secara simpelnya aja gitu ya. Ini ternyata ada ekosistem yang lama pindah menjadi ekosistem yang baru. Ambil contoh, dulu R&D nih. R&D dulu kita di kertas, offline, bahkan di papan tulis gitu ya. Sekarang di Tors itu yang namanya research and development kita langganan banget nih pakai Google Trend, Jungle Scout, Statista untuk baca statistik. Lalu kita kalau diskusi itu kita online di myro.com gitu ya. Jadi ini masalah tools-nya berubah sebenarnya ekosistemnya itu. Sehingga ekosistem yang di atas nih yang lama kita bisa katakan ekosistem yang pelan. Jadi ekosistem yang bawah yang pakai tools-tools baru lebih cepat. Dulu business management kita pakai Excel, kita karyawan pakai fingerprint gitu kan. Sekarang berubah. Pakai Clodeo, pakai ERP Next, pakai Talenta, pakai apa. Itu toolsnya berubah. Dulu marketing kita pakai TV, pakai billboard, pakai koran kayak gini. Sekarang kan berubah. Kita pakai Facebook Ads, kita pakai Google Ads, dan yang lain-lain. Masih banyak sebenarnya ini kalau mau kita tuliskan. Ngomongin sales juga sama. Dulu pakai duit, semuanya pakai kertas. Sekarang jangan. Kertas itu susah dianalisa. Kita pakainya sesuatu yang digital. Kita bayar juga digital kan. Kita pakai OVO, pakai GoPay, POS, kembali kayak Clodeo kayak gitu jadi penting sekarang. Kenapa? Biar menganalisa segala sesuatu cepat. Sekarang hampir semua data kita, termasuk data-data penjualan barang mana yang laku, yang warna apa segala macam ya real time semua. Dengan begitu manajemen kayak saya, CEO, jadi dibayar terlalu gede mungkin gitu ya. Karena kerjaannya juga gampang. Financing juga berubah. Yang dulunya pakai bank, sekarang kita pakai fintech. Gitu. Termasuk restock yang ngadain ini. Jadi solusi-solusi bagi kita. Dan ini yang menarik adalah waktu pada saat pandemi kemarin, kita lihat supply chain-nya kita, dari supply bahan baku, produksi, pergudangan, komunikasi marketing dan branding, sampai transaksi penjualan, dari hilir ke hulu gitu ya. Dari sini kan kita lihat, sebenarnya kalau mau disederhanakan, ada yang modal kecil untuk perusahaan kecil, ada yang pakai modal gede untuk perusahaan-perusahaan gede. Dari mulai pakai pabrik bahan lokal, toko bahan retail, ya untuk modal kecil kan ke sini ya. Pakai workshop konveksi, perusahaan-perusahaan kecil ke sini, perusahaan gede pakainya garment gede, garment luar negeri gitu-gitu kan ya. Ini kan sebenarnya pilihannya seperti ini ya, gudang, mau gudang rumahan, gudang toko, gudang fulfillment bersama, gudang besar milik sendiri gitu, ini kan opsi bagi kita. Dulu Tors punya nih, gudang ruko gini, sekarang nggak punya. Pilihan media marketing, kita udah mau media online, mau offline, dengan medianya masing-masing, pilihannya masing-masing. Mau yang berbayar, mau yang organik gitu ya, atau media offline, cetak, keluar ruang, elektronik, ini semua pilihan dan semua bisa dijalanin pada saat pra-krisis pandemi. Gitu. Termasuk kanal penjualannya, mau lewat web store, marketplace, keagenan, ini yang digital-digital, atau yang justru yang perusahaan gede banyak pakai kanal offline. Showroom mandiri, pasar modern, departemen store, showroom gitu. Sampai akhirnya ketemu sama konsumen. Menariknya, Bro Rega nih, ternyata waktu kita krisis, kemarin ini krisis, yang terjadi adalah ternyata yang pakai latar belakang hijau, itu yang nggak keputus sama krisis. Oke. Lancar Jaya ini. Lancar Jaya, ini jalan tolnya ini ya. Ini jalan tolnya ini. Yang ini pas saya lihat ternyata pabrik bahan lokal, garment besar ini masih pada hidup di Indonesia. Yang luar negeri mati semua, putus. Karena penerbangan internasional berhenti semua kan. 90% yang berhenti. Ya. Lalu garment gede luar juga udah nggak bisa diandelin. Gudang-gudang aja sebenarnya banyak yang mati. Kenapa? Ditutupin sama polisi, nggak boleh beroperasi. Masalah yang masih jalan, waktu itu fulfillment bareng. Saya kebetulan pakai Highstar. Kenapa dia jalan? Karena selain ngirimin produk Tors, dia kan ngirimin juga produk-produk kesehatan. Produk-produk itu masih dikirimin lewat Highstar kan? Sehingga sama pemerintah nggak boleh tutup. Jadi barang Tors juga lancar jaya tuh. 24 jam terkirim terus gitu. Beberapa teman-teman saya yang pakai gudang sendiri suruh tutup. Karena pada saat awal-awal pandemi dianggapnya kalau operasi akan nular kemana-mana tuh COVID-nya. Gitu. Pilihan media marketing ternyata yang online yang jalan. Karena yang offline, yang kayak gini-gini, satu mah udah tinggalkan sama generasi yang baru, dua, kayak misalnya media luar ruang, siapa juga yang keluar pada saat itu kan ya. Semua orang ngeliatin handphone, semua orang di rumah, nggak sempat lagi ngeliat billboard di jalanan gitu ya.
Dan ternyata kanal penjualan juga yang digital yang aman gitu. Jadi kalau mau buat peta jalan perusahaan ke masa depan, mendingan yang ngikutin yang warna hijau ini. Karena terbukti kalaupun ada krisis kesehatan pun dia tetap jalan gitu. Dia tetap jalan. Kalau yang bawah-bawah ini boleh dengan resiko. Resiko tanggung diri gitu. Ini udah kita alami sendiri. Nah, agar bisa ke yang tadi itu sebenarnya nih, kita membuat bisnis model yang kita kembangkan dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, dan ternyata bisnis model ini tuh yang membuat kita survive sampai sekarang, bahkan tumbuh gitu. Satu, sebenarnya sederhana nih. Ini ada 3 flow. Flow tengah, flow utamanya itu adalah flow dari brand kayak kita ke konsumen, nganterin barang ke konsumen kan. Dari brand, dari produksi sampai berusaha marketing, ngejual sampai nyampe ke konsumen. Ini kita nyebutnya flow of products. Dari flow si flow ini tengah-tengahnya kalau bisa jangan dilakukan sama sendiri. Kasih ke orang lain aja. Kita fokus pada hal-hal yang kita jagoan. Kalau Torch itu emang jagoannya satu di product development, R&D kita kuatnya. Satu sales dan marketing. Nomor 3 supply chain management. Lalu selebihnya kita pakai jasa orang deh, pakai tools, pakai app orang lain gitu. Kalau bisa pakai punya orang. Kenapa? Karena kalau kita paksain pakai kita investasi orangnya terlalu mahal. Artinya kan logistik itu kan orangnya harus jagoan juga. Penggudangan orangnya harus jagoan juga. Sejago orang digital marketing kita. Kalau semuanya mesti disewa kan berapa harganya? Kalau kita pakai apps dan servisin, kayak gini punya orang, kita bayarnya kan ngeteng ya per bulan. Itu enaknya. Misalnya daripada membuat gudang, gue mendingan pakai jasa orang lain yang punya gudang. Gue nggak perlu sewa bangunan di depan, dan sewa gudang kan 3 tahun tuh. Belum beli rak, belum kayak gitu-gitulah. Jadi segala sesuatu yang bisa keteng aja gitu. Lalu dari sini kita dari konsumen kan kita dapat flow of marketing data nih, feedback barang mana yang laku, warna apa yang disukai, orang sukanya di bulan Desember apa, kan kebaca tuh. Ini juga pakai apps and services punya orang lain gitu. Kenapa sih kita harus ada flow marketing data? Biar penjualan makin lama makin bagus. Biar kalau kita dapat feedback mengenai barang mana yang laku, warna apa yang laku, season di bulan apa yang harus naikin stok yang mana gitu kan, penjualan bisa naik kan? Penjualan bisa naik. Nah, masalahnya di UKM zaman baheula gitu ya, zaman dulu, kalaupun penjualannya naik, biasanya kan kalau kenaikan penjualan itu kan gila-gila ya. Pertumbuhan startup kayak kita tuh kan lumayan loh. Bisa dalam 3 tahun bisa tumbuh 30 kali lipat gitu. Nggak mungkin hanya dari untung kan, harus ada modal baru atau pinjaman. Nah, pinjamannya kita mengelola data, financial data. Di sini dikasihin feedback lagi ke sini, menggunakan apps dan service orang lain lagi gitu, yang digital lagi. Semua ini digital ya, apps and service ini di sini semuanya digital. Oke, ini konsep dasarnya. Kalau belum kebayang nggak apa-apa. Emang ini baru rough-nya. Detailnya kayak gini. Nah, saya langsung aja ke yang ada logo-logo aja. Nah, detailnya kayak gini. Sama ini, flow of product, flow of marketing data, flow of financial datanya. Jadi kalau mau teman-teman ngelihat produk brand-brand kayak Torch gitu ya, kayak Brodo, Visval, Jovmax, ini teman-teman semua nih. Bisnis modelnya mirip-mirip kayak gini. Di mana kita coba lakukan growth hacking, belajar ngejual dengan secepat-cepatnya, yang artinya juga dari hulu ke hilir harus siap nih. Karena kenaikan penjualan yang tinggi tanpa kenaikan layanan yang bagus atau financing yang bagus, yang terjadi adalah nanti konsumen ngambek-ngambek karena barang telat, color-nya nanti bolong-bolong, size-nya nanti broken size. Karena apa? Ya karena penjualan naik, kita nggak punya jaminan untuk pinjam ke bank misalnya gitu kan. Padahal konsumen pada minta barangnya. Akhirnya apa? Konsumen pindah ke brand lain. Itu kan jadi malapetaka ya, kita yang promosiin tapi yang dibeli di brand lain gitu. Itu harus dihindari. Makanya semua proses ini kalau bisa jangan sampai ada bottleneck. Jadi kalau udah lari aja sekalian gitu. Kita pakai konsultan. Kalau kita pakai MG digital, konsultan ada banyak. Social media marketing mau pakai FB, mau pakai Google Ads apa segala macam, silakan pilih sendiri gitu.
teman-teman bisa pakai kayak kita, kalau mau branding, saya sangat sarankan pakai web store. Web store-nya harus bagus. Karena di sana ada transaksi, satu yang kita dapat, nomor dua, data analitiknya bagus banget. Data analitiknya akan sangat bagus sekali. Marketplace, gimana jualannya? Marketplace itu bagus. Tumbuhnya juga tahun ini pun bagus marketplace itu. Cuman di marketplace lebih cocok untuk expanding market dapat cash. Karena untuk data analitik agak beda. Data analitik yang dapat dari marketplace itu dikit banget. Sementara kalau dari web store kita sendiri, ini wah, kita bisa ngukur apapun deh. Hampir semua hal bisa kita ukur di sini. Bahkan saya otomatis bisa mengetahui pembeli kita laki-laki atau perempuan karena kita punya AI yang baca nama Indonesia yang kira-kira laki-laki perempuan gitu ya. Kecuali nama-nama kayak Endang gitu ya. Itu nggak bisa baca. Ini Endang apa Endang gitu. Ini laki apa perempuan itu nggak bisa baca. Jadi masih 5% lah tingkat kesalahannya. Tapi ya udah sangat bagus lah. Web store ini bisa pakai yang bagus-bagus. Shopify, PrestaShop, apa. Nah, pokoknya apapun. Silahkan pilih sendiri mana yang nyaman untuk teman-teman gitu ya. Marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, lengkapi sama layanan-layanan kayak Clodeo. Kenapa? Karena ngurusin stok di 3 ini tuh setengah mati susahnya. Kalau nggak ada, stoknya bisa di manage sama satu sistem. Misalnya barang kita ada 10, lalu barang kita ada 10, terjual 10-10-nya di Tokopedia atau di Tokopedia sama Shopee. Tahu-taunya di Bukalapak ada yang beli juga. Di sini 5, di sini 5, Bukalapak ada yang beli 2. Yang kedua kan nggak kelayani sama kita. Karena datanya nggak nyambung. Orang beli 12, padahal barang stoknya cuma ada 10. Ini pentingnya kita pakai sistem lagi, kayak Clodeo gini gitu. Penting kita harus mau seperti itu. Kalau kami sekalian aja, sama layanan gudangnya, kasihin ke orang lain gitu. Kita kasih ke Highstar. Kita kasih ke Highstar. Kenapa? Saya kenal orang-orang Highstar, banyak yang jebolan-jebolan logistik bagus gitu ya. Banyak orang-orang pergudangan yang senior-senior, kalau di perusahaan saya nggak ada yang kayak gitu. Jadi saya sendiri orang desain produk, saya orang desain, orang kreatif. Jadi kalau udah harus ngurusin hal-hal yang kayak begini, nggak kuat gue. Udah kasihin ke orang lain aja. Yang penting kalau gue lari, lu ikut lari ya gitu ya. Jadi sarannya adalah komponen-komponen ini siap lari semua. Logistik silahkan pilih, mau JNE, cepat atau apapun gitu. Dari sini kan ke end consumer nyampe dengan cepat. Makanya kalau ngelihat reviewnya Torch di manapun, reviewnya tinggi. Karena barangnya bagus, servisnya bagus. Karena tadi tidak ada bottleneck di mana-mana gitu. Di sini semua lancar. Termasuk ketika nanti end consumer ngasih review ke social media platform atau review platform atau direct review, semuanya harus pakai aplikasi orang lain. Setiap logo ini contoh aplikasi yang bisa digunakan oleh kita gitu. Sebenarnya ekosistemnya masih lebih banyak lagi komponennya. Orang-orangnya ngisinya banyak. Silahkan pilih. Business Analytic Tool biar manajer. Ini Business Analytic Tool itu sebenarnya data yang banyak itu. Gimana caranya tampil di dashboard seperti game gitu loh. Enak bacanya. Jadi manajer-manajer atau CEO kayak saya kalau baca itu cepet. Oh ini gini. Buat keputusannya gampang. Sehingga ketika buat keputusan lagi, nanti di sini nggak salah membuat keputusan. Intinya sih itu. Kenapa kita harus pakai Business Analytic Tool seperti ini. Di sini juga sebenarnya di web store sendiri, si data-data kita, transaksi kita lewatkan kan ke payment gateway. Di payment gateway ini sendiri, sebenarnya tujuannya kan agar konsumen yang mau bayar tuh bisa punya pilihan pembayaran sebanyak mungkin, mau e-money apapun, GoPay, OVO, mau ke Alfamart, Indomart, mau lewat bank manapun, bisa, tanpa harus Torch-nya punya semua bank itu. Gitu kan sebenarnya kan. Torch sendiri cuma punya 3 bank sekarang gitu. Tapi bisa bayar melalui semua bank, tidak menyusahkan konsumen karena kita pakai payment gateway. Yang dimana sebenarnya datanya ini bisa untuk financing selanjutnya. Dan asiknya lagi, sekarang, ini kan ada dilema ya. Kalau dulu kita pengusaha zaman dulu, itu ngejual sistem financingnya tuh gini. Mereka punya untungnya sama mereka dibeliin tanah, atau dibeliin ruko, di rukonya sama mereka dibuat tokonya dia, jualan di atasnya, lalu sertifikatnya disekolahin ke bank untuk membuat ruko baru, untuk membuat barang baru gitu. Jadi zaman dulu seperti itu. Masalahnya perusahaan kayak Torch, kita kan nggak banyak toko. Toko juga nyewa, nggak beli tanahnya gitu. Sehingga kita tidak bisa datang ke bank untuk
mengagunkan sertifikat. Dan nggak punya sertifikat kita sih. Kita nggak punya sertifikat karena kita ingin lean. Nggak perlu, kita nggak banyak tuh fix aset tuh. Cuman untungnya kita punya data kan. Di antaranya adalah ternyata belakangan hasil kerjasama Highstar dengan Restock, data-data gue di sini, ini kan data-data pihak ketiga nih ya, kan gudangnya nggak ada di kantor gue nih. Kantor gue nggak punya gudang, Tors tuh nggak punya gudang. Jadi semua gudangnya di-manage tadi sama Mas Fahrian tuh. Sama Mas Fahrian dikelola di 2 gudang saat ini di Bandung sama di Jakarta. Si barang-barang masuknya ke sistemnya WMS-nya punya Mas Fahrian. Karena di-manage-nya oleh Highstar, tidak bisa digoreng sama gua datanya kan. Datanya bisa sama gua dijadikan financing kepada Restock. Restock bisa menerima data gua. Kenapa? Karena datanya Mas Fahrian yang kasih, bukan gua. Datanya yang mengelolanya Highstar, bukan Tors. Sehingga datanya lebih terpercaya bahkan daripada laporan keuangan yang gue buat sendiri kan. Kalau laporan keuangan bisa digoreng ya. Mudah digoreng sebenarnya. Jadi kurang terpercaya. Kalau data-data kayak gini bisa. Jadi akhirnya gitu, kalau kita bisa ngejual ke sini, dari sini ke sini ke konsumennya itu lancar, lalu dapat feedback untuk mendapatkan masukan dari konsumen, ini nih, dapat feedback dari masukan konsumen, sehingga penjualannya naik, pinjam duitnya ke sini. Gitu caranya. Jadi kita nggak pernah kekurangan modal nih sejak kita menggunakan fintech-fintech seperti Restock seperti ini. Kalau dulu sih iya, penjualannya bagus, tapi kemudian kekurangan modal. Itu masalah-masalah yang sering muncul di UKM. Sekarang alhamdulillah udah nggak kejadian. Jadi kita sekarang, ini petanya kita untuk masa depannya Tors nih. Petanya kita untuk masa depannya Tors. Jadi dari ujung ke sini sampai ke konsumen lokal atau internasional. Internasional juga udah kita coba. Kita ada gudang kerjasama sama gudang di Kansas. Keputus sih sama COVID, sayangnya. Nanti bisa diteruskan lagi. Amin. Intinya adalah, amin. Intinya adalah dari semua proses ini, kita kalau bisa cuma nge-handle di sini aja deh. Di-handle di desain, marketing, sales, HR management, SCM, supply chain management, sama finance management. Baru hari ini saya ketemu juga sama Mbak Sarah ya. Ternyata SCM juga bisa dikeluarkan dari bisnis saya. Nah, jadi kita bisa fokus di hal-hal yang udah kita paling jago aja. Paling jagonya ngedesain marketing sama sales, udah fokus di sana gitu. HR management, itu harus selalu fokus sih, itu juga penting banget. Sama finance management. Walaupun kemudian pinjam-pinjam duitnya digital. Kemarin pada saat krisis itu, kita waktu itu berusaha melihat pada saat itu produk mana yang laku, produk mana yang enggak. Jadi ternyata ketahuan karena data kita semuanya ada di dashboard, semuanya digital, semuanya bisa dianalisa real time. Jadi kita bisa mengetahui produk yang tidak laku itu yang ini. Kita habisin barang itu, nggak apa-apa. Kita diskon aja, dapat fresh cash. Kita masukkan ke produk-produk yang kelihatan naik. Alhamdulillah dengan seperti itu ternyata even pada saat pandemi Tors itu grafiknya tidak turun. E-commerce soalnya. Baik di webnya, baik di di web store, di marketplace kayak gitu kita naik. Terus di B2B sama di B2G itu juga naik. Awalnya kita cuma punya B2B, belakangan karena kita menyadari bahwa pemerintah nih yang punya duit gitu ya. Kita juga masuk ke B2B dan B2G di alat kesehatan. Wah, itu masalah banget. Nggak punya modalnya, karena barang-barangnya baru gitu. Karena barang-barangnya baru, kita nggak punya modalnya, ya telepon rega. Gak, gue masuk barang baru nih, produk-produk baru, perlu modal baru pada saat krisis gitu. Gimana caranya agar gue bisa nggak kehilangan si kesempatan ini? Dan alhamdulillah dibantuin sama Restock. Siap Om Ben gitu. Jawabannya, terima kasih banyak bro, salam sama teman-teman. Jawabannya siap Om Ben. Mereka cariin caranya karena ternyata mereka kan punya produk-produk yang berbeda juga untuk financing gitu. Untuk financing mereka punya produk-produk yang berbeda, kita pakai, kita coba produk-produknya. Ternyata bisa gini. Alhamdulillah kita nggak pernah ketemu. Saya di Bandung, itu Bro Rega di Jakarta, semua beres gitu, nggak pernah ketemu.
Jadi ya memang enaknya teman-teman kayak gini nih ya, ngomongin supply sama supplier makin jarang ketemu. Sama third party pembuat konten juga sekarang ketemunya online. Sama konsultan digital marketing yang dulunya ketemu di kantor sini, sekarang kita online ketemunya, selalu lewat Zoom atau lewat Google Meet. Artinya, siapapun di kota manapun sekarang, nggak perlu di Bandung, nggak perlu di Jakarta, sebenarnya bisa menggunakan jasa-jasa ini kan. Jarak jauh aja semua. Apalagi Orang anak Bandung. WFH juga ya Om ya. Iya, mereka WFH, kita WFH. Konsultan kita juga banyak yang nggak mau ketemu gara-gara takut COVID. Jadi kita akhirnya terbiasa gitu ya. Ini konsultan agregator dari luar negeri juga udah nggak peduli. Kita ada di Bandung, kayak Jakarta, kayak di Sragen, kayak mau di manapun, di Papua. Asal ada internet. Asal ada internet sebenarnya sih. Nah, dari sini juga sama kan. Customer service kita mulai bisa gunakan customer service orang lain. Yang internasional terutama, karena orang Indonesia jarang yang bisa bahasa Inggris gitu. Tapi orang Filipina sama orang India kan banyak yang bisa bahasa Inggris. Dan mau jadi CS kalau di sana gitu. Kalau di Indonesia bisa bahasa Inggris, nggak mau jadi CS dia. Masuk ke bank. E-commerce platform tinggal pilih, fintech lokal banyak, payment gateway ada, fintech lokal ada orangnya di sini, tanya aja sama dia tuh. Payment gateway internasional juga ada. Jadi kita untuk bisa kemudian vendor lokal internasional silahkan pilih juga sih. Tapi kalau untuk TORS kita masih banyak lokal. Dan kita kalau bisa sebanyak-banyaknya lokal sih, karena butuh tenaga kerja di Indonesia yang mesti kita hire, kita pekerjakan ya. Mantap. Tapi toh mau lokal international vendornya, kita tetap bisa fulfillment-nya nanti menyasar kepada lokal atau internasional. Dan kita udah buktiin, kita udah mulai jualan kok ke Amerika. Lokal ya udah jelas lah, kalau lokalnya udah jelas gitu ya. Partner-partnernya juga ada di sini. Sebenarnya ini emang kebetulan nih teman-teman saya semua jadinya nih, partner-partner saya semua. Jadi ya teman-teman ya seperti itu. Jadi dengan model bisnis seperti ini yang udah nyambung-nyambung kayak gini gitu ya. Udah nyambung-nyambung kayak gini, sebenarnya udah enak. Sekarang tinggal kita mau create apa. Lalu kemudian uji coba, lalu baca data, lalu kemudian untuk iterasi untuk memperbaiki layanan sama produk kita. Dengan itu kita naik, ketika naik, jaminin lagi data-data kita. Gitu mungkin yang gue bisa share, Bro Rega. Siap. Mantap sekali Om Ben. Berarti Black Friday ikutan jualan nih di US nih, bentar lagi Black Friday. Yang sekarang enggak, karena produk-produk kita tuh yang di Amerika itu produk travelingnya. Tapi kayaknya masih banyak yang traveling di sana kayaknya Om Ben. Tapi udah nggak hiking gitu kayak masih ramai orang-orang di sana. Ya, bener sih, masih ada. Tapi sebenarnya sih penurunannya ya lumayan lah. Lumayan drastis. Lumayan. Jadi memang fokus di lokal dulu aja. Sama lah kalau tahun ini biarin semuanya baik-baik dulu semuanya. Siap. Market Indonesia juga lagi gila sih sebenarnya di online-nya. Yes. Masih naik dan masih banyak yang bisa diisi lah kantong-kantongnya sepertinya ya. Ya. Nah, itu mantap banget. Makasih banyak Om Ben sharing-sharingnya. Saya yang dapat satu kalimat, ketenglah selagi Anda bisa. Wah, mantap tuh. Ketenglah selagi Anda bisa nih. Mungkin next-nya juga tadi juga lumayan smooth tuh masuknya Om Ben. Baru tahu juga kalau ada satu supply chain management yang bisa di outsource juga ternyata. Nah, mungkin ini next pembicara kita dari Sarah dari Webworld, co-foundernya Webworld, mungkin bisa langsung menjelaskan tentang apa yang dilakukan dan servicesnya kepada rekan-rekan semua yang tergabung di sini sore hari ini. Boleh, thank you banget ya Rega sama Om Ben. Dibantu diperkenalkan juga nih ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin aku sambil share screen ya. Nah, jadi tadi kan banyak tuh info-info kita dapetin nih dari teman-teman yang memang sekarang tuh lebih enak di ekosistem ini kita saling bekerja sama dengan spesialis-spesialis sendiri. Nah, mungkin dari Highstar, Restock itu membantu dari pergudangan, dari sistem penjualan, dan segala macam. Kalau dari Wave, jadi kita itu sebenarnya adalah sebuah supply chain platform untuk para fashion brand di seluruh Indonesia. Jadi yang kita bantu adalah dapur-dapurnya dari para fashion brand ini. Gitu. Nah, kita tuh sebenarnya menyediakan jasa untuk pencarian kain, untuk sourcing kain dengan mudah, murah, nyaman, dan terjamin, dan juga untuk memproduksikan
si barang tersebut. Jadi teman-teman yang di fashion ini bisa memfokuskan dirinya untuk penjualan dan pengembangan bisnisnya mereka sendiri. Gitu. Nah, aku sedikit ilustrasi. Jadi mungkin di sini kayak customer yang ada di sini adalah fashion brand. Yang mungkin sebelumnya mereka itu harus memanage berbagai macam vendor-vendor pabrik yang begitu banyaknya, konveksi ataupun garment. Ini sekarang bisa dijalani melalui oleh Wave dengan satu pintu gitu. Jadi Wave kita sekarang bekerja sama dengan berbagai partner-partner kita, yaitu pabrik-pabrik tekstil, konveksi dan juga garment di sekitar Pulau Jawa dan juga Bali. Jadi ini memberikan sebuah one-stop shop solution, supply chain solution untuk para fashion brand dengan memberikan solusi mudah untuk produksi pencarian kain dengan kualitas dan timeline yang terjamin. Nah, kita juga kerjasama sama beberapa fintech company di mana brand-brand itu juga bisa menggunakan pay later. Mungkin tadi Om Ben juga mengaplikasikannya di Torch. Jadi banyak customer kita misalnya yang mereka mau scale up, lalu mereka bisa mendapatkan pendanaan atau modal kerja dari fintech company third party, sehingga mereka bisa pembelian bahan, mereka produksi, lalu mereka jual, tunggu uangnya masuk, baru mereka membayarkan. Gitu. Jadi itu bisa ngedorong scalability-nya mereka jauh lebih kencang lagi dibanding hanya mengandalkan modal internalnya mereka sendiri. Gitu. Nah, untuk sisi fabric sourcing sendiri, jadi kita ada fabric SKU sekitar 3.000 lebih dan bekerja sama dengan 30, mungkin sekarang udah 40 mitra supplier yang berlokasi di Pulau Jawa dan Bali. Nah, mungkin teman-teman yang baru-baru itu kan pasti masih banyak pembelian kainnya di pasar-pasar dan segala macam, di mana harganya itu sebenarnya bukan harga distributor atau harga pabrik langsung yang memang tergolong sangat mahal. Nah, karena kita sekarang bekerja sama langsung dengan pabrik-pabrik tersebut, jadi dari sisi harga itu sudah bisa mendapatkan harga distributor yang jauh lebih efisien daripada harga kalau misalnya sourcing sendiri. Karena dari Wave sendiri kita dengan client base yang ada, kita mengagregasikan order-order ke dalam pabrik tersebut sehingga bargaining power-nya untuk mendapatkan harga kompetitif itu bisa didapati tanpa harus mengkomit pembelian kuantiti yang banyak. Nah, dan juga dengan sourcing kain dari satu pintu yang mungkin tadinya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari keseluruhan kebutuhan kain, ini bisa dilakukan jauh lebih cepat, gitu. Karena kita biasanya langsung udah menyiapkan database dengan semua katalog di mana kebutuhan kain tersebut dapat didapati dari satu platform saja. Dan pun kita dapat mengirimkan kain-kain tersebut ke seluruh Indonesia. Beberapa ada juga kita sudah bantu ekspor. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kayak pembelian kain terdepan. Jadi mungkin sebelum pandemi mungkin masih banyak ya kayak pembelian kain ke pasar kain, ataupun mungkin yang sudah tergolong bisnisnya besar, itu pembelian kainnya langsung ke pabriknya sendiri. Nah, sekarang itu bisa dilakukan secara digital atau secara online. Jadi kita menyediakan website di mana para fashion brand ini bisa mengakses atau mencari kain dengan mudah, atau misalnya kita bisa bantu juga dari CS kita untuk menjawab dan mencarikan dan memproses kain yang dibutuhkan dengan waktu yang sangat cepat, kualitas yang terjamin, dan juga layanan yang nyaman. Dan juga pastinya dari sisi pricing competitive advantage yang menarik seperti itu. Nah, tadi yang mungkin sedikit di-mention juga sama Om Ben, bahwa enak kan kalau misalnya dari sisi pembayaran itu terintegrasi. Nah, di sini kita juga bekerja sama dengan Mitrans, jadi menyediakan berbagai macam metode pembayaran menarik, seperti kredit card, bank transfer, virtual account, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang kedua, jadi awal kita tuh sebenarnya mulai dari sourcing, leaning the process of sourcing fabric untuk fashion brands. Nah, cuman belakangan ini kita udah mulai ngebantu mereka dari sisi production. Jadi kita launching a new product yang namanya Manufacturing as a Service, di mana fashion brand sekarang bisa juga memproduksikan kebutuhan baju mereka dengan lean dan tanpa ribet gitu. Nah, kita bekerja sama dengan konveksi dan juga garment.
Jadi mungkin teman-teman yang mungkin masih skalanya masih early stage, itu kita bisa bantu banget dengan nanti kita koneksi dengan konveksi, cuman beberapa brand yang mungkin udah scale up, dan mereka mau aggressively increase their scalability, itu kita pasti langsung connecting ke garment-garment. Nah, garment-garment kita partner ini juga mereka udah certified export, dan ada beberapa yang compliance certificate juga. Jadi dari sisi kapasitas, we can do at the very minimum tuh 1,5 juta per bulan, dan biasanya kita mengerjakan banyak fashion wear, basic wear, active wear gitu dan segala macam. Dan mereka berlokasinya di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur juga. Jadi dari sisi lean manufacturing as a service ini, kita sebenarnya memberikan jasa yang ekstensif. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada brandnya masing-masing. Mungkin ada yang mungkin oke, saya cuma perlunya produksi aja. Oke, kita bisa lakuin, atau we can help you only on production. Cuman most of the time brand-brand itu they want to fully outsource kebutuhan supply chain-nya mereka. Jadi kita ngerjain service yang more into an end-to-end. Dari sisi creating trend board, jadi kita punya akses to WGSN, jadi kita bisa kasih trend board dalam sampai 2021 Desember ke depan tuh kita punya akses, dan kita bisa propose desain-desain yang udah di-adjust juga ke brand identity-nya masing-masing. Lalu setelah misalnya udah di-ACC desainnya, kita bisa bikinin kayak production technical document yang bisa dimengerti dan diproses dengan cepat kepada para garment atau teman-teman di konveksi gitu. Nah, dari sisi itu kita juga bisa buatin kayak budgeting, estimation COGS, HPP, dan segala macam, and creating a very seamless production. Seperti itu. Nah, mungkin ini sangat menarik karena yang kita lihat banyak dari sisi pandemi ini, di sisi fashion tuh banyak terjadi reshifting of the supply chain. Jadi mungkin sebelum adanya lockdown atau pandemi, banyak fashion yang dari berbagai macam scale or size, itu mereka terbiasa dengan importing from China or other countries. Atau mereka biasa mungkin purchasing bulk dari pusat grosir atau wholesaler dan menjualnya kembali kepada end consumer-nya mereka. Cuman karena sekarang terjadinya pandemi dan pengiriman dan traveling itu sangat-sangat restricted, jadi pembelian dari pusat grosir ataupun importing dari luar negeri itu menjadi sangat banget terbatas. Di mana supply chain-nya para fashion brand itu harus di-reshifting ke local production. Gitu. Dan yang kita lihat banyak mungkin yang memang karena keterbiasaannya untuk impor dan pembelian langsung dari pusat grosir, pada saat mereka enforce untuk memproduksi sendiri itu jadi kewalahan atau memulai sesuatu yang baru gitu untuk mereka. Nah, di sini kita memberikan solusi di mana kita bisa almost fully outsource supply chain management-nya mereka. Seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah dari sisi pay later-nya sendiri. Nah, kita sekarang bekerja sama dengan Restock tentunya, dan Investri juga, di mana mereka adalah leading P2P, dan bisa memberikan kayak model kerja untuk kebutuhan bisnis masing-masing dari sisi fashion. Nah, karena kerja sama kita, mungkin kita juga memproviding transparansi tadi ya, kepada para company untuk mereka bisa membantu untuk mendapatkan approval credit scoring-nya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat menarik banget sih, karena yang tadi dibilang mungkin juga sama Om Ben, sebelumnya sistem konvensional itu banyak bisnis memang harus mendapatkan pinjaman dari bank, tapi yang seperti kita tahu pinjaman dari bank nggak mudah dan memerlukan jaminan. Tapi karena di sini ada teman-teman nih yang di P2P, pemberian atau bekerja sama dengan pendapatan modal tersebut itu bisa dilakukan tanpa jaminan, karena asetnya itu adalah berupa data yang bisa mendorong possibility untuk mendapatkan approval dari kreditnya itu tersendiri gitu. Nah, mungkin terakhir aku kasih sedikit ini ya, glimpse. Jadi kita kerjasama dengan Restock. Nah, sebenarnya dari sisi kita, karena kita juga banyak membantu SME scale atau UMKM scale juga, jadi beberapa customer mungkin yang kita consider itu bisa
bisa kerjasama bareng, itu kita memberikan sebuah kemudahan untuk untuk membayarkan biaya awal kepada si restocknya tersebut gitu. Jadi si teman-teman mungkin yang bisa komit, mereka komit bisa jalan dan datanya juga bagus dan segala macam dengan a certain invoice amount, itu kita bisa kerjasama dengan restock di mana biaya awalnya tuh bisa up to 0%. Gitu. Jadi itu sebenarnya kayak hal yang menarik banget sih untuk para fashion brand ini karena mendapatkan biaya tanpa beban ongkos atau additional cost of funding yang berat gitu. Kira gitu. Gitu aja sih mungkin. Jadi mungkin di sini adalah customer profile kita. Jadi Wave kita sebenarnya start from Januari 2020. So far kita ada around 200 customer. Di sini aku pasang logo-logo mungkin yang beberapa tahu ya, kayak misalnya Berry Bengka, Eatwood, Yuan Market, Good Step, Sorabel, Yuna & Co, Shonet gitu dan segala macam. Jadi ini adalah customer profile kita yang berjalan secara konsisten atau they become a returning customer gitu karena kebutuhannya mereka terus-menerus berjalan sih setiap bulan, setiap minggunya gitu. Gitu aja dari aku. Ini sebenarnya kayak sedikit kontak, jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang membutuhkan supply chain management dan segala macam, itu bisa langsung kontak ke kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you banget Sarah udah sharing-sharing tentang Wave World. Mantap nih, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau lagi mau mencari alternatif lah ya untuk produksi, untuk supply chain, udah kenal nih sekarang sama Wave, bisa langsung kontak aja karena pasti akan memberikan service yang maksimal. Dan tadi juga udah sempat dibahas sedikit bahwa kita juga ada kerjasama sama Restock juga, mungkin juga sama Claudia juga sebenarnya, bahwa ada program menarik untuk para pengusaha yang mungkin mau pay later ya sebutannya kayak gitu, kayak membayarnya pay later itu bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan berlaku, bisa langsung dihubungin aja saat ada kebutuhan gitu. Nah, mungkin saya mau sedikit nge-wrap up aja sih dari hasil diskusi kita hari ini. Sebelum kita sedikit lagi mau maghrib ya. Jadi kita udah ngobrol sama banyak penyedia jasa teknologi dan informasi ya kan yang ada di dunia online, industri online ini. Namun banyak banget ininya pilihannya, tapi dengan adanya teman-teman yang udah presentasi di hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi suatu solusi lah buat teman-teman semua dalam mengembangkan bisnisnya. Apapun itu bisnisnya, mungkin kalau yang bukan fashion mungkin bisa cocok di Claudio misalnya, atau tapi untuk yang fashion bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Sarah. Terus tadi juga udah banyak insight dari Om Ben bahwa penggunaan ekosistem digital ini sangat membantu gitu di tahap lagi growth atau bahkan yang lagi digoyang. Jangan lupa baca Lean Startup karena biar bisa lebih agile, lebih menavigasi bisnis di era yang ketidakpasti ini. Sedikit tambahan dari saya sendiri aja, kalau saya mewakili Restock, jadi restock.id ini adalah perusahaan peer-to-peer lending. Kita ini fintech yang memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada UMKM. Nah, UMKM yang kita berikan pendanaan memang 50% itu di dunia fashion, 50% lagi sekarang mungkin sekitar 40% di FMCG dan mungkin sekitar sisanya di lain-lain. Restock bisa perorangan, bisa untuk perusahaan. Mungkin saya sambil share screen juga ya. Sorry.
Jadi Restock ini sendiri kita adalah peer-to-peer pertama yang menyediakan akses pembiayaan dan menggunakan inventory usaha sebagai jaminan. Yang tadi Om Ben udah sempat cerita, data-data yang digunakan sama teman-teman ini dijadikan semacam data yang kita analisa secara internal di perusahaan kita. Mungkin langsung aja ke produk yang kita tawarkan lah. Sebenarnya pembiayaan berbasis inventory yang bisa kita berikan ini batasan pinjamannya dari 10 sampai 2 miliar. Dengan tenor pinjaman yang fleksibel, bisa sesuai permintaan, dan pembayarannya itu cicilan bulanan. Lalu, loan to value-nya atau bagaimana kita menilai plafon yang bisa kita pinjamkan kepada pengusaha, itu ada sekitar 80% dari HPP atau COGS yang ada di stok usaha saat ini, dengan biaya margin sekitar 1,25 sampai 3% per bulan. Tadi mungkin kita bisa langsung lihat kalau penawaran dengan Wave kurang lebih sama 1-3% per bulan itu adalah biaya margin kita. Nah, kenapa pakai Amanah sebenarnya? Prosesnya cepat. Jadi saat kita membutuhkan pendanaan pada siklus tertentu, misalnya lagi ada kenaikan demand di saat-saat tertentu, kayak mau lebaran atau mau akhir tahun, biasanya harus backup inventory, yang tadi katanya Om Ben sempat cerita pas 12.12 sempat pakai sampai kantornya dipakai buat gudang, itu kan kadang-kadang ada tuh kebutuhan untuk bisa produksi yang lebih banyak dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, itu kita bisa membantu dengan proses yang cepat, kurang lebih 10 hari dari data lengkap itu bisa cair. Lalu kita fleksibel karena, balik lagi tadi kalau di sekarang untuk UMKM yang lean asset, yang tidak menggunakan aset terlalu besar, untuk ke bank itu kan susah, karena harus menjaminkan fixed asset tersebut kepada bank untuk mendapatkan pinjaman mungkin di atas sekitar 50 sampai 100 juta ke atas gitu. Nah, kita ini dengan inventory usaha aja itu bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman melalui restock. Lalu metode tepat bagi usaha yang mengutamakan syariah compliance. Jadi di kita sendiri ini kita gunakan akadnya jual beli sebenarnya. Lalu untuk data pengajuan ya kurang lebih karena kita ini diregulasi oleh OJK, jadi memang cukup banyak data yang akan kita minta. Tapi untuk detailnya bisa mungkin hubungin saya kalau pengen tahu lebih lanjut. Basically ini data-data administrasi yang kita perlukan karena pelaporan kita itu sampai ke OJK gitu. Jadi kita juga pengen teman-teman yang selama ini mungkin masih perorangan, itu masih boleh gitu, nggak masalah, tapi mungkin kalau yang udah siap untuk bergerak untuk, scale up lebih besar lagi, masuk ke perusahaan, atau mungkin berkembang lagi, nah itu, menurut kita masalah administrasi hal-hal seperti ini juga harus semakin dipikirkan gitu. Jadi lebih baik siap dari awal gitu. Karena ini hal-hal ini dibutuhkan nggak cuma di kita, tapi kalau nanti misalnya ke depannya sudah bisnisnya udah berkembang sampai, mau minjem ke bank misalnya, itu juga udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Lalu kalau dari restock sendiri ada syarat agunan atau dokumen jaminannya itu pertama, jadi inventory itu harus disimpan di gudang rekanan restock seperti Highstar misalnya. Lalu ada token rekening yang ditentukan dalam perjanjian, cek senilai 100% dari total pinjaman berikut margin, serta jaminan personal oleh penanggung jawab. Ini kenapa? Karena restock ini sebenarnya agak berbeda dengan bank ya, di mana bank itu kan dananya itu, dikelola sendiri oleh bank. Sedangkan kita kalau di peer to peer lending ini, kita sebenarnya bersifat sebagai, wasit atau juri untuk dari sisi borrower dan juga dari sisi lender gitu. Jadi kita membantu melakukan analisa dari sisi borrower, yang nanti itu juga report-nya secara anonim kita sampaikan ke calon-calon lender atau investor, sehingga proses untuk pendalamannya itu tidak perlu harus ketemu langsung gitu dengan orangnya. Kita sebagai perantara, kita yang menjamin bahwa, oke bisnis ini layak untuk diberikan pinjaman, seperti itu. Dan itu kita lihat dengan analisa kredit yang cukup unik, karena kita melihatnya dari stok, justru dari perputaran stok kalian gitu. Nah, mungkin yang ini agak sedikit beda mungkin ya dengan, peer to peer lainnya yang mungkin kurang cocok dengan industri yang, sistemnya, retail ya, karena banyak yang lain itu menawarkannya invoice financing, sedangkan kita, bukan kita ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang jualannya itu lebih ke retail, jadi invoice-nya itu per konsumen. Nah, itu kan tidak bisa dijaminkan. Jadi lebih baik yang dijaminkan adalah stok barangnya gitu sebenarnya.
Sekarang mitra kami itu ada Shipper, ada Jubelio, ada Pevindo, ada Highstar, Danamon, Octopus, Privy ID. Lalu mungkin sedikit kontak aja kalau misalnya mau hubungi saya, itu ada nomor HP-nya, atau bisa juga di email ke rega@restock.id. Seperti itu mungkin saya sedikit share tentang Restock. Mungkin buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silahkan. Ini bisa langsung di-unmute aja, lalu bisa langsung menyampaikan nama, pertanyaannya ditujukan untuk siapa gitu. Silahkan. Oh iya, kalau nggak salah juga ada ini, udah ada apa namanya, 50.000 OVO poin, OVO atau GoPay yang akan diberikan kepada penanya terbaik. Nah, lomba-lomba deh, makanya biar bisa dapat 50.000. Ada yang mau bertanya mungkin dari peserta? Atau sudah cukup jelas? Yang masih malu-malu boleh juga di chat, ditulis pertanyaannya. Oh, pertanyaan untuk saya nih, untuk restock, baca history stok di Highstar minimal berapa bulan? Kalau di kita minimal sebenarnya 3 bulan, tapi kalau bisa kita 6 bulan lebih baik gitu. 3 bulan sih udah bisa. Mbak atau Mas Rahim ini udah jadi klien Highstar berapa lama? Mau dinyalakan mic-nya juga boleh biar kita lebih interaktif. Sudah sejak Oktober, baik. Mungkin mau nanya-nanya sama Om Ben, atau sama Sarah, atau sama tim Clodeo, Mas Taufik atau Mas Fahrian. Ada yang belum jelas. Wah, sepertinya pada tertarik nih. Kira-kira untuk follow up-nya nanti mungkin dari kita semua juga akan mengirimkan kontak juga untuk bisa cari tahu lebih lanjut tentang services dari masing-masing. Saya coba lihat apa ada pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya ya. Pasar lesu karena banyak pengangguran, banyak mendadak penjual, Kak. Wah, bagus itu, nggak apa-apa. Entrepreneurship-nya harus ditingkatkan. Ini ada yang tertarik dengan Clodeo, Mas Taufik? Apa Clodeo ada price list-nya atau ada term and condition-nya? Mungkin bisa bantu dijawab. Oke, untuk price list-nya ada di clodeo.com, tapi untuk terms and condition-nya, Anda ingin usaha, ingin dibantu jalannya usaha, pengen berusaha lebih lancar, pakai Clodeo. Mungkin itu terms and condition-nya. Mantap sekali. Itu slogan kali atau terms and condition ya, Mas? Mantap, Mas Taufik. Lalu ini ada yang mau tanya juga ke Wif, ini khusus produksi baju aja kah? Kalau ya dengan Rahim ya, kalau untuk sekarang Wave memang masih fokus untuk produksi baju. Mungkin insya Allah ke depannya kita bisa support yang lain ya, seperti footwear dan lain-lain. Gitu. Mungkin sorry tadi ada pertanyaan juga nih dari Highstar tentang minimum order. Jadi untuk Wave sendiri, untuk bahan kita sebenarnya minimum ordernya nggak ada, cukup 1 roll itu bisa. Jadi memang memungkinkan banget bagi para pemula atau yang masih merintis. Jadi dari 1 roll itu mungkin kalau sedikit bayangan itu berbagai macam. Ada yang mungkin cuma 30 yard, ada yang 60, ada yang 100 sampai 150 yard gitu. Jadi untuk yang baru-baru nih UMKM mau coba itu bisa banget sih karena tidak terbatas dan nggak harus ada komitmen untuk belinya in bulk gitu. Mantap nih, anti ribet ya, benar-benar hashtag anti ribet. Iya, jadi biar kita yang melakukan keribetannya. Yes. Di sini kita semua siap melakukan keribetan Anda. Bikin forecasting trend, bikin spek, geogas, dan timeline itu mantap sih kalau bisa dibantu itu. Pusing pasti itu. Lumayan. Kalau untuk bahan motif sendiri ada, aku mungkin
akan taruh di sini nomor WhatsApp-nya CS kita, nanti bisa langsung ditanyaan ke sini ya untuk pertanyaan lebih lanjutnya tentang produk-produk kain. Baik. Mungkin sebelum kita Saya boleh nanya nggak? Oh, Bro Rega. boleh, Bang. Sama Bapak Sarah. Silakan Om Ben. Silakan. Belum pakai jasanya Ini soalnya. Sekalian ngobrol-ngobrol aja nih. Insya Allah, Sun. Jadi nanti perjanjiannya itu kalau kita bahan jual beli, atau kalau kita FOB juga ya pakai jual beli atau gimana sih? Jadi sebenarnya dari customer-nya lebih di requirement-nya apa sih Om? Jadi misalnya untuk kebutuhannya misalnya cuma hanya kain, kita bisa menyediakan jual beli hanya kain itu kita produksi aja, atau misalnya dua-duanya kita bisa iniin aja. Jadi sebenarnya lebih dari si customer butuhnya apa, nanti kita bisa aja servisnya sesuai dengan itu. Jadi kalau FOB, kalau barang mau jadi juga nanti kita tinggal ngobrol aja. Jadi sebenarnya perjanjiannya fleksibel ya? Betul. Jadi sesuai dengan kebutuhannya apa. Mungkin ada beberapa brand yang scale up udah invest ke garment sendiri gitu, atau mereka udah punya pabrik dengan penjahit sendiri. Jadi mereka mintanya supply-nya hanya bahan saja. Itu kita bisa. Cuman ada yang beberapa yang kayak udah semuanya aja deh Sar, kayak gue benar-benar mau fokus ke pengembangan bisnis. Nah, itu kita bisa lakuin juga. Oke, pembayarannya nanti dihubungkan sama Enggak. Kalau kita mau pay later gitu kan? Betul banget. I see. Menarik. Terima kasih. Kita habis ini kita kenalin nama tim supply chain kita ya. Insya Allah. Langsung ya. Insya Allah. Langsung kenalan nanti. Langsung deal. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau coba saya sambil lihat dulu ya di chat ya. Ke Highstar mungkin ada pertanyaan yang masih pakai gudang-gudang sendiri di rumah, mikir-mikir gimana ya mau nyewa gudang atau enggak ya, nggak usah, ini ada Highstar yang siap membantu. Oke. Terima kasih Mbak Sarah udah kontaknya. Mungkin ada mau pertanyaan lain sebelum mungkin kita wrap up aja ya, sebentar lagi juga udah mau maghrib kali ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin dari tim Highstar atau dari host bisa dibantu dicek pertanyaan yang paling bagus, nanti mungkin kita langsung hubungi setelah acara ini untuk pemberian hadiah 50.000 OVO atau GoPay-nya. Asik. Seperti MC. Oke, mungkin kalau ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab untuk Mbak Sarah nih. Untuk WIF itu pabrik tekstil yang bekerja sama, contohnya siapa aja ya? Terima kasih. Banyak sih kita mungkin beberapa yang tahu ya, yang mungkin pernah dengar kayak misalnya Sritex, Duniatex, Argo Pantes, Evershine, beberapa mungkin yang sering didengar, dan 35 lainnya. Jadi sebenarnya kalau dari tekstil sendiri kan mereka punya specialty masing-masing ya. Ada yang misalnya dia jagonya bikin rayon, dia jagonya bikin katun, bikin apa. Sebenarnya agak susah untuk misalnya dari sisi bisnis ini mau berkembang depending hanya ke satu pabrik aja gitu, karena si pabrik tuh punya kapasitasnya masing-masing dan specialty-nya masing-masing. Dan untuk para brand-brand tuh biasanya untuk manage begitu banyak pabrik kan lumayan ribet ya. Jadi di sini kita bantu untuk bisa mengkoneksikan ke pabrik besar tersebut. Itu. Semoga menjawab Mas Alwin. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Alwin ya. Pertanyaan. Stok ini ya, stok kain ya. Oke, jadi kita ada mungkin ada 2 tipe inventory. Jadi
dari sisi kain, ada kain yang running stock, ada kain yang upcycle atau misalnya dia kain yang nggak diproduksi lagi. Jadi running stock kain adalah kain yang si pabrik itu tuh komit produksi terus-menerus gitu. Terus-menerus, jadi dari sisi brand enak gitu. Misalnya, oke, aku mau coba dulu deh beli satu roll terus dia jualan, taunya laku. Jadi dia bisa langsung beli lagi 10 roll karena possibility of fabriknya itu sangat tinggi dikarenakan dengan fabriknya tuh mengkomit untuk memproduksi itu terus. Cuman ada juga kain-kain yang misalnya dia upcycle. Jadi misalnya kita ada kerjasama juga sama garment-garment yang bikin baju-baju untuk ekspor kayak H&M, Ralph Lauren, DKNY, Zara dan segala macam. Nah, itu kan mereka biasanya untuk mengekspor selalu overproduce kan, karena mereka harus antisipasi adanya reject QC atau dan segala macam. Nah, excess stoknya ini itu mounting up setiap harinya. Jadi ini adalah upcycle fabric yang memang karena ibaratnya dari sisi garment itu sudah tidak terlalu udah treating itu sebagai liability ya, walaupun dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi dari situ kita upcycle dari yang tadinya liability untuk bisa dipakai menjadi sesuatu yang valuable lagi. Gitu. Kalau untuk Gore-Tex kita ada sih. Jadi beberapa customer kita mungkin yang kidswear itu kan memerlukan SNI ya. Misalnya memang udah punya izin SNI atau Gore-Tex atau Ecotex tersebut. Seperti itu. Mungkin nanti Mas Diki bisa WhatsApp langsung ke Amanda. Nanti biasanya dia cepat kok fast respon untuk balas-balas kebutuhannya apa. Mantap. Oke, mungkin sebelum kita wrap up, mungkin dari masing-masing pembicara, apakah ada kesan-pesan terakhir untuk kayaknya nih dari pertanyaannya nih kayaknya memang udah pada serius banget nih mau sudah menjalankan atau mau mulai atau memang kebanyakan juga sudah klien dari salah satunya, tapi pasti inspirasi nih ya sama teman-teman dari Torch, dari Highstar, dari Clodeo, dari Restock kan terinspirasi jadi cepet-cepet nih pada mau scale up gitu. Iya, maksudnya biar bisa scale up cepet. Nah ini kita semua bisa bareng-bareng, udah ada komunitasnya lah ya ibaratnya, gimana caranya untuk kita bisa bareng-bareng grow dan dibantu sama kita semua juga dari sisi pergudangan, dari awal lah ya, dari WIP bisa bantu untuk produksinya, bikin forecasting, speknya, COG sampai timeline, terus masuk gudang, gimana urusannya sampai pengiriman, karena tadi penting banget itu untuk bisa menyampaikan produk ke end customer di industri online seperti ini, yang customer-nya udah bayar duluan sebelum dapat produknya bahkan. Jadi itu sangat penting kan buat customer untuk bisa dapat tepat waktu. Terus biar stoknya nggak amburadul sana sini, karena gue punya sales channel, ada di marketplace, ada website sendiri, ada offline store, gimana cara untuk gabungin ini semua. Clodeo bisa bantu sampai back end-nya semua rapi, sampai bisa produce financial report juga, yang ujung-ujungnya itu nanti kalau misalnya saat butuh dana atau butuh modal untuk produksi lebih banyak lagi, untuk memenuhi demand yang lagi increasing, itu data-data dari teman-teman semua ini bisa dikumpulin, dikasih ke Restock, kita bisa bantu untuk carikan investornya yang terbaik gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua yang masih pengen tahu info lebih lanjut, bisa ke masing-masing partner yang sekarang udah kerjasama, atau yang belum bisa langsung hubungi mungkin dari kebutuhan pertamanya apa, apakah dari supply chain-nya dulu, atau dari warehousing-nya dulu, atau dari sistem omni-channel dan accounting-nya dulu, atau emang udah langsung butuh uangnya, mungkin bisa langsung hubungi saya juga gitu. Masing-masing bisa langsung dicari contact person-nya, bisa di Instagram bisa ada, di website juga mungkin bisa dicek langsung aja seperti itu. Torch kompetitornya siapa? Wah, pertanyaannya tuh Om Ben tiba-tiba ya paling terakhir sebelum kita break maghrib. Torch kompetitornya perusahaan outdoor paling besar di Indonesia. Jadi kita brand startup lawannya raksasa berumur 32 tahun. Tapi jangan khawatir, kita jangan ada yang takut karena kalau mereka itu segala macam dilayanin sendiri. Kalau kita itu kerjanya kayak gini, berekosistem. Yes. Kalau nggak pakai ekosistem, kayaknya gua udah bangkrut dari tahun kedua.
Mantap Om Ben. Siap, mantap sekali Om Ben masukannya. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, Mas Fahrian, Mas Taufik, Om Ben atas waktunya, Mbak Sarah juga atas waktunya sudah mau berkumpul, kita bisa bersilaturahmi secara virtual sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi masing-masing ke PIC-nya lah ya langsung. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap sehat, bahagia, dan lancar usahanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu. Mau foto dulu nggak nih kita pembicaranya? Bebas. Bisa nggak ya? Gimana permintaan dari panitia? Dari host bisa diatur nggak ya? Foto bareng rame-rame semuanya. Bisa kok. Bisa ya? Ini namanya silaturahmi virtual. Iya, biar kelihatan kan rame nih, lumayan 40 orang kan. Oke. Pada mau munculin mukanya nggak peserta-peserta yang lain? Lagi pada di mana nih? Lagi pada nungguin maghrib di mana nih? Mudah-mudahan pada dapat ini ya, insight yang bagus, karena di sini yang berbicara juga memang benar-benar orang yang sudah pandai berkecimpung di dunia ini. Semoga bisa menginspirasi semuanya lah untuk memulai. Oke deh, kita mungkin foto dulu. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya atas waktunya. Kita akan tutup webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.